Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Shalom kaum wanita Betani yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini saya ajak kita semuanya untuk datang kepada Tuhan dimanapun kita berada. Mari dengan hati yang bersyukur kita percaya bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu dengan pujian kami, dengan penyembahan kami, dengan mazmur kami yang terbaik. Kami percaya Engkau ada bagi kami ya Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kehidupan kami, memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, ini setiap kaum wanita-Mu ya Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak
Biarlah Engkau Tuhan yang dapati setiap hati kami, para wanita-Mu. Kami mau benar-benar sungguh mencintai Engkau Tuhan. Dan apapun keadaan hidup kami, baik suka baik duka, kami mau tetap terus menyenangkan hati-Mu lewat pujian penyembahan kami yang terbaik. Sebab Engkau Allah pemilik hidup kami ya Tuhan. Kami rindu lebih lagi menyenangkan hati. Mari sama-sama angkat kedua tangan-Mu tinggi di hadapan Tuhan, lebih lagi kita mau sembah Dia. Shalom kekasih-kekasih Tuhan, wanita berkemenangan Betani Madiun. Tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Selamat berjumpa di dalam kasih-Nya Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, pada sore hari ini kita akan mendengarkan dan belajar akan firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ke 6. Mari kasih-kasih Tuhan, kita mau membaca ayat-ayat yang di atas ini yang kita akan pelajari bersama-sama. Mazmur 42 untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, kerinduan kepada Allah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau.
Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh?" Ayat 11, seperti tikaman maut ke dalam tulangku. Lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, "Di mana Allahmu?" Ayat ke-12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang percaya firman Tuhan bersama-sama katakan amin, amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tema pada sore hari ini adalah berdiri teguh di tengah badai dan bencana. Saudara, apa yang saudara rasakan pada masa pandemi ini? Ibadah secara online, gak bisa kemana-mana, harus melalui protokol kesehatan. Ketakutan selalu melanda, khawatir, resah, gundah gulana, galau dan sebagainya. Banyak orang-orang atau teman, saudara-saudara yang meninggal karena COVID-19 ini. Saudaraku yang kekasih, yang menjadi pertanyaannya ialah, pelajaran apakah hikmat yang ada dalam pandemi ini? Situasi seperti ini, banyak orang yang bertanya-tanya, saudara, masih adakah Tuhan pada saat ini, masa ini? Masih meragukan Tuhan, siapakah Tuhan sesungguhnya? Kenapa dibiarkan pandemi ini boleh terjadi? Saudara yang kekasih, kalau seseorang yang hanya percaya saja, tetapi tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga imannya menjadi dangkal, imannya rapuh, imannya mudah jatuh dan mudah putus asa, juga berbalik kepada jalan yang lama. Saudaraku yang kekasih, di samping kita melihat keadaan yang seperti ini, kita juga melihat berlawanan, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang hanya berharap kepada Tuhan, yang hanya mengandalkan Tuhan saja. Saudara, mereka ini yang mengalami mujizat Tuhan, mereka yang mengalami pemulihan Tuhan, mereka yang mengalami kesembuhan daripada Tuhan, mereka yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sempurna. Saudaraku, dan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Nyata saudara,
banyak orang yang dulunya pada waktu sebelum pandemi dia memiliki banyak hutang sehingga sulit untuk membayarnya. Tetapi ketika pandemi itu terjadi saudara, yang dialami adalah dia tidak berutang, malah dia memuiutangi. Karena Tuhan memberkati di dalam kesukaran, di dalam kesesakan, di dalam penderitaan, selalu berharap kepada Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Yang percaya bersama saya katakan amin. Saudaraku harus percaya, walaupun kita ada di tengah-tengah badai saudara, walaupun kita ada di tengah kesesakan, walaupun kita di atas gelombang yang sedang datang saudara, tetap percaya dan mencari Tuhan. Oleh sebab itu saudara, bagaimana kita bisa tetap berdiri di atas badai, bagaimana kita tetap bisa bersuka cita, bagaimana kita bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan, kita hanya bisa melihat di dalam ayat yang ke-42, pasal 42 ayat yang kelima di dalam kitab Mazmur ini. Ya, di sini saya bacakan kembali. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Haleluya. Saudaraku, di dalam ayat yang kelima ini ternyata ada 3 solusi, 3 kunci di mana ketika kita ada di atas badai, kemana kita berdiri di atas gelombang yang begitu dahsyat saudara. Ada 3. Yang pertama saya melihat yaitu di dalam ayat yang kelima ini yang A, ya. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka. Jadi yang pertama saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada jalan lain ketika kita menghadapi masalah itu datang bertubi-tubi. Badai sekalipun, gelombang pasang sekalipun, yang pertama adalah kita harus berjalan maju. Jangan mundur, jangan berdiri diam saja. Tapi kita harus maju saudara. Ya, ketika kita mau maju, kita bersemangat terus mencari Tuhan. Saudara, kita akan mendapatkan hal yang luar biasa. Ya, orang yang berjalan maju itu akan mendapatkan kasih karunia. Seperti kita melihat di dalam Mazmur 126 ayat yang ke-5 dan ke-6. Kita baca coba Mazmur 126 ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Haleluya saudaraku, luar biasa firman Tuhan ini. Mazmur 126 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Mari kita mau baca bersama-sama. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Luar biasa, puji Tuhan. Jadi ketika kita mau maju terus bersama Tuhan, ketika kita mencari Tuhan lebih dahulu, maka saudara akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Saudara akan membawa pulang dengan berkas-berkasnya, berkat yang supranatural, saudara, luar biasa. Nah di sini kalau kita mau taat kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Jadi mari kita maju lebih daripada yang lain. Kita mau mendahului orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita tidak akan pernah patah semangat. Dan kita akan selalu memiliki roh yang menyala-nyala. Dan tidak pernah pudar Tuhan. Tuhan menyertai di dalam setiap kehidupan orang yang percaya.
ketika roh kita menyala-nyala, saudara, apa yang terjadi? Harus melayani Tuhan. Jangan kita mengatakan, ini pandemi, enak di rumah aja online. Ya, enggak usah ke gereja, enggak usah ibadah. Kesempatan saudara tidak beribadah. Dan saya percaya ketika saudara ada di rumah pun, saudara mungkin enggak online. Mungkin saudara enggak sungguh-sungguh, atau mungkin saudara pergi ke sana ke sini sambil lalu ke sana dalam kesibukan dan tidak fokus saudara. Ketika kita tidak fokus akan firman Tuhan, maka firman itu akan dicuri oleh iblis. Ingat, benih itu akan tertabur di mana? Berbatu, tanah yang berbatu-batu, yang di semak belukar, di pinggir jalan, atau tanah yang subur. Itu tergantung dan keputusan ada di tangan saudara dan saya. Oleh sebab itu kita mendengar firman Tuhan itu harus fokus saudara. Kalau kita tidak fokus, maka kita tidak akan mengambil hadirat Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Wow, luar biasa. Ini yang pertama saudara. Karena saya hanya dikasih waktu hanya 30 menit, saya akan cepat saja ya. Ayat yang tetap yang kelima, yang kedua adalah di sini dikatakan bahwa ia melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Ya, saudara, melangkah ke rumah Allah. Ya, jadi kita jangan takut untuk pergi ke gereja. Jangan takut kita melangkah ke rumah Allah. Ya, karena Tuhan mengatakan lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi kalau kita ada di dalam hadirat Allah, apa yang kita takutkan? Gak ada yang kita takutkan saudara. Ya kita harus melalui protokol kesehatan, oke. Tetapi yang terutama kita menghadap hadirat Tuhan terlebih dulu. Mencari Allah terlebih dahulu. Maka semuanya akan diberikan kepada kita. Jadi di sini orang yang sungguh-sungguh mau menempuh jalan Tuhan, yaitu melangkah ke rumah Allah, itu adalah orang yang tetap setia. Setia beribadah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Saudara, walaupun 1000 rebah di sebelah kiriku, 10.000 sebelah kananku, engkaulah tetap Allah yang selalu menopang hidupku. Kita tetap percaya saudaraku. Ya, apa hasilnya ketika kita setia? Bukannya nggak dapat apa-apa loh saudara. Orang yang setia, yang sungguh-sungguh mengandalkan firman Allah, dia akan mendapatkan suatu mujizat yang luar biasa, pahala, dan kita menerima berkat yang luar biasa yang tidak terpikirkan. Apa yang tidak kita lihat oleh mata, apa yang tidak didengar oleh telinga, apa yang tidak kita pikirkan, disediakan semuanya oleh Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Bahkan di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10, yang C ya, kata saya baca, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku yaitu Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wow. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wow, keren, luar biasa upahnya saudara. Aduh, kalau di bumi ini kita tidak pernah mendapatkan mahkota, kita tidak mendapatkan pernah piala. Tapi ketika kita setia kepada Tuhan, ketika sungguh-sungguh mencari Allah, ketika kita melangkah ke bait suci Allah, ketika kita melayani Allah dengan sungguh-sungguh, maka mahkota kehidupan itu sudah tersedia buat setiap kita yang setia kepada Tuhan sampai mati. Saudara percaya, saudara mengatakan amin kalau saudara percaya. Puji nama Tuhan, ya, luar biasa. Jadi ketika
Tuhan berfirman, ketika Tuhan memberikan firman-Nya kepada setiap kita untuk dilakukan, ketika kita taat pasti akan membawa berkat, saudara. Tuhan tidak pernah Dia menyuruh, tidak ada pahala, tidak ada upahnya. Tuhan memberi upah. Manusia pun akan memberi upah kepada setiap orang yang bekerja kepada kita. Lebih-lebih lagi Tuhan Allah kita. Luar biasa. Dia Bapa yang penuh kasih. Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia Bapa yang peduli. Dia Bapa yang mengerti keadaan saudara dan saya, saudara. Dan tidak pernah ingkar janji. Firman-Nya ya dan amin. Inilah yang kita percayai. Allah yang hebat. Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Oh, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Mari kita lanjut. Ada 3 hal tadi yang perlu kita pahami. Tadi yang pertama adalah kita harus berjalan maju. Semangat terus. Jangan padam rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Nah, saudara, kalau yang kedua adalah kita harus apa, saudara? Yaitu kita harus melangkah ke rumah Allah. Jadi ketika kita semangat, kita memiliki roh yang menyala-nyala, ya, dan untuk melayani Tuhan, itu kita harus ada di dalam rumah Allah. Ya, yang kedua, karena ketika kita berada di rumah Allah, kita setia, kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Kalau yang pertama tadi, kita harus berjalan mendahulu, kita harus semangat, saudara. Jangan sampai kita patah semangat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, saudara ya. Jangan kita duduk diam di rumah, ya wis Covid tok wis gak iso lunga dindi, ya wis di omah wae. Nah, saudara, ketika saudara punya pemikiran seperti itu artinya saudara sudah putus asa. Saudara tidak berpengharapan lagi kepada Tuhan. Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, saudara. Tuhan menepati janjinya tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara. Ya, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, saudara, yang terakhir. Bagaimana solusinya untuk kita terus bisa berdiri di tengah badai? Yang ketiga adalah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Yang ketiga, tadi yang pertama kita harus semangat. Yang kedua menuju ke rumah Tuhan, memiliki roh yang menyala-nyala. Yang ketiga harus ada apa? Pujian, penyembahan, dan ucapan syukur di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Jangan mengeluh, saudara. Jangan sedikit-sedikit sambat. Jangan sedikit-sedikit ngomel. Lah ya wes ngene iki piye ya? Wes gak iso golek duit ngene. Bisa. Tuhan katakan kepada janda Sarfat, apa yang ada padamu? Ya. Apa yang ada padamu? Ya ini sedikit tepung dan buli-buli dalam minyaknya, satu buli-buli ini. Setelah aku makan habis, maka aku akan mati bersama anakku. Nah, saudara, saat ini saudara bisa mendengar, bisa melihat, bisa membaca kisah ini. Ternyata apa di balik itu? Kalau kita mendahulukan Tuhan, kalau si janda ini mendahulukan Tuhan, ternyata dia melakukan firman Tuhan, dia taat firman Tuhan. Yang terjadi adalah tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak pernah habis selama ada kelaparan dan kekeringan. Wow, luar biasa janji Tuhan, saudara. Apakah di sini saudara masih ragu-ragu akan kuasa Tuhan? Apakah saudara di sini masih meragukan bahwa Tuhan tidak pernah hadir di dalam kehidupan kita? Apakah saudara masih meragukan bahwa Tuhan tidak bisa membuat keajaiban di dalam kehidupan saudara dan saya? Sangat bisa.
Percayalah kepada Tuhan. Sangat bisa. Dialah pembuat mujizat yang terbesar di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Mujizat yang terbesar adalah orang bukan yang mati dibangkitkan, tetapi orang yang diampuni dosanya untuk masuk di dalam kerajaan surga yang kekal. Itu mujizat yang besar, terbesar. Saudaraku yang kekasih, sudahkah setiap hari ketika saudara mengalami pandemi saat ini bisa bersyukur, bisa bersukacita, bisa tetap kita itu berterima kasih kepada Tuhan? Bisakah seperti itu saudara? Nah, kalau kita mau keadaan seperti ini yang kita harapkan, tidak lain dan tidak bukan kita harus apa saudara? Tekun membaca firman, tekun berdoa pagi, tekun berdoa puasa, tekun memuji Tuhan, tekun ibadah, tekun mengucap syukur di dalam segala hal. Ini yang penting. Seperti di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya, tolong bisa dibuka 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Demikian bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika mengucap syukur di dalam segala hal, itu yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita, saudara. Bukan bisa wong koyok ngene kok bersyukur. Wong keadaannya seperti ngene bisa bersukacita di dalam Tuhan. Bisa ndak mungkin lah apa yang saudara katakan itu akan terjadi, saudara. Tetapi apa yang saudara katakan dalam hal yang positif, maka itu pun juga akan terjadi. Sesuai dengan kalender Yahudi, saudara, tahun ini adalah tahun P Alef. P artinya mulut, Alef itu adalah Allah. Jadi mulut Allah. Mengapa tidak secara kebetulan kita harus ditutup masker, saudara? Karena apa? Biarlah mulut kita tertutup. Dan biarlah mulut Allah yang berfirman, berkata-kata di dalam setiap kehidupan kita, orang yang percaya. Oleh sebab itu saudaraku, mari biarkanlah keadaan saudara dikuasai, dikendalikan. Kita terus diubahkan setiap hari, setiap saat untuk menuju kepada kesempurnaan. Saudara, ketiga hal ini cara untuk menghadapi badai yang sedang melanda pada akhir zaman ini, saudara. Jangan mengeluh, jangan ngomel, jangan putus asa, jangan kecewa, jangan galau, jangan sedih, saudara. Tetapi hendaklah engkau bersukacita di dalam Tuhan. Tetap berdoa dan mengucap syukur di dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Tidak ada jalan lain, saudara. Pengharapan kita kepada manusia itu akan mengecewakan. Tapi kalau kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan, saudara. Dan juga di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Luar biasa. Tinggal pilihan dan keputusan ada di tangan saudara. Oleh sebab itu, ketika kita mendengar firman Tuhan pada sore hari ini, saudara, mari kita mau lebih lagi dekat kepada Tuhan. Mari kita mau lebih melakukan firman Tuhan. Mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Seperti kita menabur dengan mencucurkan air mata. Artinya ketika kita dalam kekurangan, ketika kita dalam kesusahan, kita bisa mengulurkan tangan, bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk kepada sesama yang lebih membutuhkan. Dan kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Itu janji Tuhan. Dan ternyata digenapi, saudara. Banyak jemaat di Betani Tuban di sini merasakan dan mengalami mujizat Tuhan ini, saudara. Di sini ada doa pagi dan mereka
setiap pagi bersaksi bahwa mengalami keajaiban Tuhan yang luar biasa. Semakin bergairah saudara. Nah ini patut diteladani, patut dicontoh saudara. Walaupun kelihatannya doa pagi itu ya setengah jam 4 bangun saudara, jam 6 baru pulang kita, kelihatannya gitu-gitu. Tapi di dalamnya ada kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan saudara. Perubahan demi perubahan dinyatakan. Mereka yang dulunya biasa-biasa, mereka yang dulunya suam-suam kuku, sekarang mereka memiliki roh yang menyala-nyala. Dan mereka bersuka cita di dalam Tuhan. Inilah saudara kerinduan saya kepada kekasih-kekasih Tuhan, wanita Betani di Madiun yang saya kasih. Walaupun kami tidak bertatap secara muka, tetapi kita hanya sebatas online. Tapi rohku menyatu kepada saudara. Aku doakan saudara-saudara wanita kemenangan yang ada di Betani Madiun semuanya selalu memiliki roh yang menyala-nyala, memiliki semangat yang baru, tetap mengucap syukur di dalam segala hal, tetap setia beribadah sampai pada kesudahannya. Saudara, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan supaya boleh menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengar, dan nama Tuhan saja dipermuliakan dan alami kuasa mujizat Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan orang yang percaya dan setia sampai akhir. God bless you. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Haleluya. Haleluya. Shalom. Amin. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami di tengah situasi yang ada Tuhan. Engkau memberikan kekuatan dan penyertaan yang terbaik buat kami Tuhan. Engkau memberkati setiap wanitamu ya Bapa dengan kekuatan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biar firman-Mu bertumbuh buah-buah Tuhan di dalam setiap para wanitamu ya Bapa. Biarlah firman mengajarkan kami Tuhan lebih lagi untuk menjadi wanita-wanita yang setia, wanita yang memiliki komunitas yang terbaik dan senantiasa merindukan hadirat-Mu Tuhan di setiap segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali padamu dengan sia-sia. Oleh kekuatan-Mu Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan menjadi wanita-wanita yang berdampak di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima
kasih ya Bapa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah terlibat di dalam melayani pekerjaan-Mu malam hari ini. Juga hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menaburkan firman-Mu buat kami ya Bapa. Syukur hanya bagi Engkau ya Bapa. Mari setiap wanita, terimalah berkat dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang akan memberkati setiap saudara, tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Apapun yang saudara perbuat, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati serta menjadikan berhasil. Engkau diberkati untuk menjadi berkat, engkau diberkati untuk menjadi dampak. Yang terima berkat dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.